mulai dari sebelum subuh berangkat dari rumah sampai tiba di sini sudah memberikan juga beberapa pengajian dari beliau sejak datang, dari di mobil sampai tadi Isya, dan kemudian sekarang juga kembali beliau dalam segala kelelahan beliau menyempatkan untuk memberikan mutiara-mutiara nasihat untuk kita semuanya, wabil khusus kaum perempuan, kaum muslimah yang sangatlah berharga insyaallah taala sebagai pedoman hidup kita. Karena saat ini ya Islam ini akan dirusak itu dan salah satunya dengan merusak pikiran-pikiran perempuan-perempuan Islam, perempuan-perempuan muslimah. Maka mulai sekarang banyak perempuan-perempuan muslimah yang jauh meninggalkan syariat Islam, baik dia sadari bahkan yang tidak dia sadari. Ia berjilbab, jilbabnya lebar dan mungkin pakai cadar, tetapi pikiran-pikirannya sudah dikotori oleh pikiran-pikiran non-muslim yang selama ini mungkin dia tonton di YouTube, dia baca di Facebook, dan lain-lain sebagainya. Maka kita butuh suluh, kita butuh cahaya agar kita kembali tegak lurus di jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama buka dengan melafazkan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman qadri azamati datika fi kulli waqtin wa hin. Yang kami muliakan Ustadz Multazam, yang kami muliakan Ustadz Salik, pengasuh pondok pesantren Al Mubarak Al Arba'in cabang Grogolan, Boyolali ya. Saking banyaknya pondok saya atau saya bingung. Alhamdulillah saya ini ngelola pondok 22 tempat. Ini membuat pondok lagi 3 tempat. Semoga nanti di sini ada. Bu, santai-santai aja Bu ya. Tadi ya Ana bilang sama Ustadz Multazam nggak pengen apa itu ngaji enggak. Jadi jagungan aja. Nanti kalau panjenengan punya curhatan hati, lah sampaikan ke saya. Jagungan itu apa? Ngomong-ngomong gitu loh. Balor. Begalor. Begalor. Apa itu? Semua orang dari Nabiullah Adam alaihissalam nyampe ila yaumil kiamat, Ustaz, yang punya jasa besar itu kaum perempuan. Yang punya jasa besar. Seumpamanya tidak perempuan, Ustaz, Rasulullah nggak akan lahir. Percaya nggak, Bu? Percaya nggak? Makanya surga itu diletakkan di bawah telapak kaki perempuan. Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamin ummahat. Nyampe Ustaz. Saya ini punya husnudun. Nggak ada perempuan masuk neraka. Nah gimana coba? Surga di bawah telapak kaki kok. Mosok sak dhuwure kaki ning neraka. Coba. Loh, kalau tidak jasa-jasa perempuan ini Ustaz, panjenengan nggak lahir Ustaz. Saya nggak lahir. Percaya nggak? Saking mulianya perempuan, Bun. Nyampe nama perempuan diabadikan oleh Allah di Al-Quran. Percaya nggak? Surat An-Nisa. Ini kalau perempuan nggak mulia Ustaz, pasti namanya panjenengan diletakkan di anu Ustaz, di Quran Ustaz. Surat Multazam ada ya? Nggak ada. Surat Ar-Rijal nggak ada Ustaz. Oke, seumpamanya ada itu paling satu kata tidak menjadi sebuah kebesaran. Seperti contoh nama saya Muharrar. Paham Bu nih? Nama saya Muharrar itu di Al-Quran ada itu. Inni nadartu laka ma fi badani Muharrar. Ya kan? Muharrar fataqabbal minni. Itu paling penggalan-penggalan seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa
wanita ini toh orang yang paling mulia. Saking mulianya, nyampe-nyampe Rasulullah mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Apa ummahat? Apa ummi? Ustaz. Ummahat apa ummi? Ummahat. Berarti kalau Rasulullah mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, berarti jamak ini. Apa jamak? Banyak. Tidak perempuan yang melahirkan panjenengan doang. Tidak cuma ibu saja, salah itu. Banyak mubalik mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ngawur itu. Salah itu. Yang benar itu adalah surga di bawah telapak kaum perempuan yang punya anak. Istri panjenengan punya anak nggak, Ustaz? Punya. Berarti surga itu juga diletakkan di bawah telapak kaki istri. Banyak lelaki sengsara, hidupnya kalang kabut, ekonominya semrawut. Gara-gara apa, Ustaz? Tuh, sakitnya tuh di sini. Nyakitin istri. Jadi awal terjadinya saya nggak mau poligami. Umpamanya poligami, rumah banyak, oh. Bun, rumahku banyak, mobil banyak. Mobil saya itu 9. Rumah banyak. Di desa saya ini pondoknya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Itu umpamanya istri saya 4, Ustaz. Kita letakkan di ini cukup, Ustaz. Saya ini cuman mendengar dawuhnya Rasul al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu diletakkan di bawah telapak kaki perempuan yang punya anak. Satu, mungkin yang punya anak yang melahirkan kita, berarti ibu saya. Mungkin wanita yang melahirkan istri saya, Ustaz. Mertua. Mungkin wanita yang melahirkan anak saya. Istri. Makanya kalau kita ini pengen hidup seperti di surga, jangan pernah nyakitin 3 orang ini. Ibu, mertua, istri. Paham, Bun? Nanti kalau perlu ditulis, Bun. Sampeyan punya di rumah punya kaligrafi, tulisannya ayat kursi kabeh. Di ruang tamu ayat kursi. Ayat kursi. Coba. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, sampean tulis gitu terjemahin. Surga ada di bawah telapak kaki. 1, ibu. 2, mertua. 3, istri. Dipanduk di rumah. Oke. Tidak ada seorang lelaki yang nyakitin. Ini tak live streaming, Bu. Di YouTube, di Twitter, di Facebook, di Instagram. Tujuan saya tahu, bapak-bapak juga biar ikut ngaji. Paham ya, Bapak-bapak? Ini calon bapak. Amin. Belum punya istri. Belum punya istri. Kalau saya 1 cukup. Jadi, apa itu kalau kita ini pengen hidup kita seperti di surga, Ustaz? Hidupnya seperti di surga, semuanya dimudahkan oleh Allah. Jangan pernah ada perempuan kita sakiti. Tidak ada orang yang nyakiti siapapun, tidak cuma istri kita lah, istrinya siapa saja nyakiti, pokoknya perempuan. Sebabnya dawuh Kanjeng Nabi itu ummahat itu berarti jamak muannats salim, Ustaz. Jadi beberapa perempuan yang punya anak, tidak ada seseorang yang nyakiti perempuan kecuali pasti sengsara. Pernah suatu ketika ada seorang lelaki, Bun, punya pacar itu 4 tahun itu pacaran, Ustaz. Setelah lelaki ini kenal perempuan yang lebih cantik, ini toh kekasihnya untuk Ustaz, itu diputus. Saya ngomong sama lelaki ini, Kang, kalau kamu tidak menindaklanjuti kekasihmu yang pertama, lalu kamu lebih cenderung pada yang lebih bagus menurutmu, hidupmu sengsara. Kalau nggak percaya, buktikan. Apa yang terjadi? Lelaki ini tetap melanjutkan tidak melanjutkan kekasih yang dulu. Dengan hadirnya perempuan yang baru. Apa yang terjadi, Bu? Ini baru nikah 1 tahun, 2 tahun, Ustaz. Kena stroke. Pada akhirnya fakir dia. Fakir, hidupnya sengsara, perempuannya juga sengsara, Ustaz. Apa yang terjadi? Perempuannya meninggalkan suaminya. Coba. Belum punya anak, hidupnya stroke, fakir, istrinya meninggalkan.
Gara-gara apa Ustaz? Gara-gara nyakiti perempuan yang pertama. Duh, ini belum melahirkan anak atau Ustaz, sudah malati ya Ustaz. Saya tuh pernah Ustaz, mentelaah bapak-bapak yang ekonominya sulit Bun. Itu ada dua. Satu, gara-gara nyakiti istrinya. Nyakiti istrinya. Saya itu tuh Bun, saking olehnya kepingin menjaga istri saya biar tidak tersakiti Ustaz. Saya tidak pernah salaman santri putri. Padahal di tempatku santri putri banyak. Satu, tidak pernah salaman santri putri. Walaupun istri saya juga ngizinin. Kan nggak mungkin kiai yuk senang sama santri putri, kan nggak mungkin. Saya nggak mau. Nomor dua, saya belum pernah nemuin tamu perempuan. Nggak mau Ustaz. Jadi kalau ada santri putri pengen sowan ke saya suruh sama istri, tidak sama saya. Pamitan pulang dan lain sebagainya, tidak sama saya. Makanya saya nggak setuju itu. Seperti di mana, di Lombok. Di Lombok, kiai-kiai kalau demai sirai santri putri. Ya bener. Di Lombok gitu enggak? Bukan orang Lombok ya. Oh bukan Lombok ya? Oh ini Belitung ya? Jangan saya ke Lombok. Bener nggak? Bener. Mungkin kalau kiainya nafsunya nggak besar, begini nggak nafsu Ustaz. Nah kalau seperti saya lah Ustaz, oh saya ngelirik istri saya langsung hamil loh. Saya ngelirik belum dipegang hamil. Bun, mohon maaf. Istri saya toh Bun, anaknya 11 loh. Ya Allah. Ya Allah. Bun. Panjenengan punya kambing, anaknya banyak, seneng nggak? Seneng. Panjenengan punya anak banyak, seneng nggak? Nggak seneng Ustaz. Berarti anak kambing sama anak panjenengan utama anak kambing. Iya toh coba dipikir coba. Panjenengan punya kambing, punya sapi, punya kerbau, anaknya banyak, seneng. Tapi kalau panjenengan sendiri punya anak banyak, nggak seneng. Berarti anak jenengan sama anak kambing utama anak kambing. Santai Bun, santai. Jagongan aja, nggak usah. Nanti panjenengan tak beri peluang untuk tanya. Yang ringan-ringan aja. Jadi Ustaz, lelaki itu Ustaz, hidupnya hancur berkeping-keping. Yang asli itu gara-gara nyakitin perempuan. Siapapun orangnya. Di tempat saya Bun, santri-santri kalau roan itu santri putra. Santri putri nggak boleh. Nggak boleh mutlak. Semua pekerjaan pondok santri putra semua. Santri putri nggak ada yang kerja. Bahkan santri putri ada laundry khusus. Saya sempat diingatkan sama wali santri, Pak Yai, ini kok santri-santri dimanjakan. Nanti kalau rumah tangga lah nggak bisa nyuci baju, nggak bisa masak, nggak bisa anu. Saya ngomong gini, semua santri putri Al Mubarok jadi bos semua, punya pembantu semua. Ya kan Ustaz? Alhamdulillah, semua santri putri yang berumah tangga Ustaz, rata-rata punya pembantu Ustaz. Al-Kaun, doa. Pembicaraan kiai itu doa Ustaz. Makanya kalau ada caputin jangan suruh rohan angkat-angkat pasir. Saya bun. Saya ini nikah alhamdulillah baru mungkin 19 tahun. 19 tahun. Saya nikah pertama dicoba sama Allah, istri nggak bisa hamil. Tahun kedua nggak bisa hamil lagi. Tahun ketiga nggak bisa hamil lagi. Ibu saya atau paham ibu ya? Ibu saya ngomong sama saya gini, Ror, punya istri yang nggak bisa hamil, nikah lagi rawis. Ini bapaknya Ustadz Salik langsung nikah lagi Ustadz. Saya tidak. Saya nggak pengen nyakitin hati perempuan. Karena kesengsaraan lelaki dari menyakiti hati perempuan. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Jangankan Nabi Yusuf, kenal Nabi Yusuf bungi? Nabi Yusuf itu, masa gak kenal? ya denger, belum pernah ketemu. Nabi Yusuf itu pernah disakitin sama
Sayyidatina Zulaikha. Ya, pernah dengar ya? Jadi Sayyidatina Zulaikha itu seneng sama Nabiullah Yusuf. Saking senengnya, nyampe dibawa di kamar. Setelah dibawa di kamar, kamarnya dikunci. Di kamar itu ada kamarnya lagi. Dimasukkan di kamar lagi. Lalu dikunci lagi. Lalu di kamar itu ada kamar lagi. Lalu dikunci lagi. Tujuh sap itu, Bu. Jadi kamar. Maklum Ustaz, ini raja. Sayyidatina Zulaikha ini permaisuri seorang raja. Patih Aziz, kaya raya. Yang punya Mesir. Di waktu itu, nyampe di kamar inti. Paham kamar inti ya? Kamar terdalam. Sayyidatina Zulaikha mengutarakan hasad nafsunya. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf? Walaupun Nabiullah Yusuf ngerti itu haram, Nabiullah Yusuf nggak pernah nyakitin hati perempuan. Nggak pernah, Ustaz. Di waktu Sayyidatina Zulaikha pengen megang, Nabiullah Yusuf pun diam, Ustaz. Orang kok haram enggak? Enggak. Loh ini loh, tak ceritain tentang orang soli seperti ini loh. Di waktu pengen dipegang, delalah kersani Allah, malaikat Jibril diperintah oleh Allah, Jibril ingatkan itu Yusuf. Malaikat Jibril turun langsung didebak dadanya Nabiullah Yusuf. Di waktu ditebak, dek itu Nabiullah Yusuf langsung memalingkan diri. Di waktu memalingkan diri, bajunya Nabiullah Yusuf dipegang sama Sayyidatina Zulaikha. Loh, perempuan itu kalau sudah jatuh cinta, Bun, berani segalanya loh itu. Percaya nggak? Racun bisa diminum. Percaya? Loh, Masya Allah. Ini dipegang sama Sayyidatina Zulaikha itu toh. Nabi Yusuf pengen lari nggak bisa itu. Pada akhirnya nyampe robek. Di waktu lari robek, nebak pintu, delalah kersani Allah. Pintunya lepasi dibuka sama Patih Aziz. Terbuka, kaget. Patih Aziz kaget. Ada apa? Apa yang terjadi? Sayyidatina Zulaikha membuat sandiwara. Nangis, Ustaz. Mas, aku pengen diperkosa gitu loh, Ustaz. Coba, apakah Nabiullah Yusuf marah? Enggak. Nabiullah Yusuf tetap diam, dia menunduk. Ini seumpamanya Ustaz Salik sudah sumpah 1000 kali sumpah dia. Wow. Sudah sumpah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf? Maksud saya itu, ini ngelatih sama bapak-bapak yang di rumah. Cobalah. Walaupun kita ini dikaruniai oleh Allah istri yang menurut panjenengan nggak cocok, ya kan Bun? Nggak cocok dan lain sebagainya. Ini loh, Nabiullah Yusuf disakitin sama Sayyidatina Zulaikha. Nyampe Sayyidatina Zulaikha mengatakan, wahai kakanda, sesungguhnya Yusuf ingin memperkosa aku. Apa yang terjadi? Patih Aziz pun tidak menyakiti Sayyidatina Zulaikha. Tidak sakitin, nggak dimarahin. Patih Aziz langsung melihat Nabiullah Yusuf pengen marah. Tapi ajudannya mengatakan, wahai Patih, bukankah yang robek bajunya Yusuf di belakang? Kalau di belakang, berarti yang salah istrimu. Apakah Patih Aziz marah sama istrinya? Enggak. Nah, ini loh akhlaknya orang-orang soleh seperti ini, Ustaz. Ini penghuni surga, Ustaz. Kalau panjangan pengen sukses, Ustaz, jangan pernah bentak, jangan pernah nyangkitin walaupun satu kata. Saya belum pernah nyangkitin hati istri. Makanya saya awet muda, Ustaz. Umurnya hampir 50. Masih muda kan, Bun? Masih muda. Wong ini dulu anyaran di pondok masih segini ya. Sekarang di Jejerno malah ini seperti ayah saya. Punya ayah cantik. Punya ayah cantik. Di waktu itu, Ustaz, Nabiullah Yusuf terus disuruh pergi. Setelah Yusuf pergi, Patih Aziz duduk sama Sayyidatina Zulaikha. Patih Aziz tidak memarahi Sayyidatina Zulaikha atas kesalahannya. Lalu Sayyidatina Zulaikha mengatakan, Mas, tolong Yusuf dipenjara. Biar orang tidak suudon sama kita.
Bagaimana nanti orang-orang mengatakan saya pengen memperkosa Yusuf? Kabar-kabar kerajaan ini bagaimana? Fatih Aziz pun mengikuti apa kata Nabi Yusuf. Ya kan? Pada akhirnya dipenjara kan? Coba, ada seorang lelaki didolimi perempuan. Nyampe pada akhirnya Nabiullah Yusuf dipenjara berapa tahun, Bun? Lelaki siapa yang gak sakit hatinya seperti ini? Apa yang terjadi? Setelah Nabi Yusuf dipenjara selama 7 tahun, dilalah kersane Allah Fatih Aziz wafat. Paham gak? Kemudian ini Sayyidatina Zulaikha ini apa? CLBK ya? CLBK, paham CLBK? Cinta lama bersemi kembali lah bunda-bunda. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Ini Sayyidatina Zulaikha. Ini timbul cinta lagi. Maklum Ustaz, ini istri raja terawat Ustaz. Mandinya semuanya enggak seperti ibu-ibu ini. Nyuci sendiri. Sayyidatina Zulaikha Bun punya pembantu banyak. Jangankan apa masak, nyuci baju, nyampe mandi itu loh, itu diluluri sama apa? Sama pembantu-pembantu semua. Semua pekerjaan nyampe makan itu loh, disuapin. Makanya seumpamanya Sayyidatina Zulaikha masih cantik itu wajar. Apa yang terjadi? Setelah Nabiullah Yusuf dipenjara selama 7 tahun, kemudian Fatih Aziz wafat. Loh, ini Sayyidatina Zulaikha nembung cintanya lagi sama Nabiullah Yusuf. Coba, ini ada perempuan yang telah menyakiti sosok seorang lelaki yang soli, seorang nabi, seorang rasul, yang beliau lampannya Masya Allah, menurut ceritakan nyampe separuh jagat nggih. Gantengnya Nabiullah Yusuf. Loh, ini ditembung sama seorang janda. Coba. Oh ini gimana Ustaz? Nikah sama janda Ustaz? Gak sanggup. Gak sanggup. Coba, ini disenangi sama janda. Bekas coba. Tapi Nabiullah Yusuf tetap tidak nyakiti Sayyidatina Zulaikha. Pada akhirnya terjadi pernikahan. Coba Bun, coba panjenengan pikir. Kira-kira hidupnya Nabiullah Yusuf setelah nikah dengan Sayyidatina Zulaikha sengsara apa bahagia? Bahagia. Pada akhirnya kaya raya, bahkan menjadi seorang raja. Ini Ustaz, kunci ini Ustaz. Kalau panjenengan pengen memindah istananya Nabi Sulaiman di Fajrul Islam, jangan pernah mengeluarkan satu kata saja, melirikan mata satu kali saja sama istri. Mana istri panjenengan? Paling cantik. Mana Bun? Ini Bun. Bun, pernah dimarahi suami nggak? Nggak pernah ya? Jangan Ustaz. Walaupun saya kelihatan lebih muda sama Ustadznya. Ini Ustadz ini pernah mondok di tempatku. Makanya saya berhak untuk menasihati. Yang asli tua saya banyak. Anaknya baru 3. Saya 11 Bun. Cita-cita saya 40 Bun. Loh. Kita orang ini anaknya orang mulia loh. Percaya nggak Bun? Kita orang ini toh putranya seorang nabi dan rasul. Percaya nggak? Apa rumah sana sing anaknya nabi dan rasul habaib toh ngono? Enggak. Panjenengan hidungnya pesek toh. Lah, persis seperti hidungnya Nabiullah Adam alaihissalam. Kita orang ini cucunya Nabiullah Adam. Nabi Adam punya istri namanya Sayyidatina Hawa ya. Anaknya Sayyidatina Hawa berapa? 40. Ya kan? 40 Ustaz. Saat lahiran 2. Setiap melahirkan 2. Setiap melahirkan 2. Jadi sak berolan loro, berolan 2. Masya Allah. Loh, kira-kira di dunia ini perempuan yang paling mulia siapa Bun? Sayyidatina Hawa. Siapa bilang yang paling mulia Sayyidatina Khadijah loh. Sayyidatina Khadijah ini cucunya Sayyidatina Hawa. Orang yang pertama kali pernah ada di surga. Ya Bang enggak?
Makanya yang paling mulia ini Sayyidatina Hawa lu. Mosok ada perempuan nggak pengen punya cita-cita seperti Sayyidatina Khadijah, ya enggak? Paham Bun? Punyai, paham punyai? Masya Allah. Jadi kalau kita ini, bapak-bapak, mas-mas yang ada di rumah, kalau panjenengan itu pengen dibahagiakan oleh Allah, hidupnya seperti di surga, hartanya dilimpahkan oleh Allah, lahir putra-putri yang solih-solihah, caranya jangan pernah nyakiti hati perempuan. Nyampe-nyampe ada sebuah perkataan ulama, Ustadz. Saya teliti tahridnya nggak menemukan kalau itu hadis. Ulama-ulama mengatakan an-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu toh cakar ayamnya negara. Jadi kalau kita ini pengen, ini Belitung ini termasuk daerah yang baik apa tidak, gampang. Kira-kira perempuannya baik enggak? Kalau perempuannya banyak di tempat-tempat karaoke, di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat lokalisasi, aku yakin orang sini toh angel aturan nih. Waktu Ramadan banyak yang rokokan jedil-jedil. Waktunya jamaah banyak yang meninggalkan jamaah. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya cuma satu Bun, perempuannya jelek. Kenapa ada perempuan jelek? Yang asli jawabannya cuma satu, disakiti istrinya, atau disakiti kekasihnya, atau disakiti oleh kaum lelaki. Pokoknya kalau ada perempuan sudah disakiti Ustadz, pasti nasibnya seperti itu. Bun, kenapa panjenengan punya anak sulit aturannya Bun? Kadang-kadang punya anak sulit aturannya, kalau malam nangis terus nggak berhenti-berhentian udah. Itu senyasli itu. Gara-gara hati panjenengan sering disakiti suami. Makanya kalau panjenengan pengen putra putri panjenengan itu kamu pengen disolihkahkan oleh Allah, caranya bagaimana? Suami jangan pernah nyakiti hati panjenengan. Paham? Demikian saya sampaikan materi. Nanti panjenengan tanya, nanti tak jawab. Semoga bapak-bapak dan calon bapak menjadi sebuah keilmuan di rumah, dan akhirnya menjadi keilmuan untuk saya pribadi, menjadi saya ini menjadi orang yang baik. Nggih Bun nggih, doain nggih menjadi sosok lelaki yang baik untuk istri saya, untuk anak-anak saya, dan untuk santri-santri, wabil khusus untuk panjenengan semua. Ya silakan yang pengen tanya Bun, silakan.